Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan tentang sebuah aplikasi ya teman-teman, yang saya buat sendiri, yaitu aplikasi Sarana Prasarana. Ini boleh digunakan untuk sekolah ataupun yayasan ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada beberapa tipe user yang berbeda ya, admin, kemudian sebagai input sarana prasarana dan sebagainya. Kita masuk dulu ke bagian admin teman-teman. Nah, jadi tampilannya ada seperti ini ya teman-teman. Di bagian home maka akan ada notifikasi atau informasi tentang data-data yang sudah diinputkan sebelumnya yang ada di bagian data barang, dan bisa juga untuk pengajuan sarpras. Oke, kita langsung aja di bagian home di sini ya, teman-teman. Tampilannya adalah seperti ini untuk dashboardnya. Kemudian untuk data barang, nah di sini adalah teman-teman bisa menambahkan data barang ya. Bisa menambahkan data barang. Nah, kita juga bisa menghapus data. Nah, cara menambahkan barangnya gimana? Caranya kita langsung aja add new barang. Misalkan di sini tanggal pembelian tanggal berapa ya. Ini bisa opsional teman-teman, tinggal disesuaikan tanggalnya tanggal berapa. Misalkan di sini saya membelinya tanggal 22 ya. Nama barangnya misalkan printer ya, kita download dulu aja deh, printer Epson kayak gini aja, kita ke gambar aja. Oke, yang ini misalkan kita jangan itu, yang ini aja nih, klik kanan kemudian save as image ya. Nanti boleh dipoto ya teman-teman. Ini web, jangan mana ya, sebentar, klik kanan save image. Nah, ini JPG, kita simpan di download, save. Oke, sudah memiliki gambarnya. Mereknya misalkan Epson L3110 ya, misalkan gini. Spesifikasinya misalkan contoh aja lah, hardware aja. Ini sebetulnya kita bisa ganti ya spesifikasi ini, hardware, atau misalkan apa ya kita isi aja lah Epson lagi. Seperti ini, harga satunya misalkan berapa, misalkan 2 juta ya, misalkan itu 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah barangnya misalkan ada 1, kemudian sumber dananya misalkan dana bos, seperti ini. Kemudian fotonya kita upload misalkan di sini. Oke, nah di sini kita bisa disimpan nama yayasannya ya teman-teman, atau nanti saya kosongkan aja nggak apa-apa. Di sini kita klik data, misalkan data 2 misalkan ya, kemudian kita submit. Nah, setelah ini nanti akan masuk seperti ini. Nah, jika nanti untuk pengajuan sarpras itu ada di bagian pengajuan sarpras ya, kita add new, kemudian tanggal pengajuannya misalkan tanggal sekarang, atau tanggal Februari juga belum, tanggal 21 ya. Nama sarprasnya misalkan komputer. Jumlahnya misalkan ada 2 unit, dananya misalkan dana bos. Kemudian deskripsi pengujian. Nah, di sini untuk keperluan perlengkapan lab. Keterangannya di sini apakah penting atau sangat penting ya. Kita misalkan sangat penting, kita klik. Nah, di sini ya kita langsung submit saja. Nanti akan masuk sini. Ya, gitu. Keperluan. Nah, kita bisa edit nih, ada salah kata nih. Keperluan ya. Kita update. Nah, di sini. Jadi nanti akan masuk ke sini ya teman-teman. Nah, selain ini juga teman-teman bisa langsung di bagian user kita bisa tambahkan ya. Untuk bagian user, kemudian untuk bagian admin. Kalau admin itu bisa melihat semuanya. Kalau user kita juga bisa batasi ya. Mungkin hanya di bagian data barang saja, atau misalkan kita hanya diberikan akses hanya data barang dan pengajuan, karena untuk user ini harus dipegang oleh admin ya. Oke, selanjutnya kita langsung bikin user. Misalkan usernya misalkan Budiman ya, misalkan jenis kelaminnya di sini sih bisa langsung ya. Nanti saya tambahkan lagi lah untuk jenis kelaminnya. Emailnya misalkan di sini Budiman, ini mah bebas ya, Budiman
@iman.com. Ini misalkan ya. Kemudian di sini passwordnya ini bebas teman-teman. Kita kasih aja 123456. Di sini 123456. Contohnya, levelnya ada admin, ada user. Kita pilih untuk user. Fotonya kita bisa ngambil fotonya dari mana saja, misalkan yang ini. Setelah itu teman-teman tinggal submit. Ingat-ingat ya, ini emailnya yang nanti kita akan masukkan. Passwordnya 1-6. Kita submit. Oke, kita langsung ke bagian login user. Nah, ini untuk bagian admin seperti ini ya teman-teman. Kita langsung logout dulu. Kita klik logout, kemudian ini kita ganti jadi Budiman, ini 1-6. Setelah itu kita login. Nah, jadi di bagian user hanya bisa menambahkan data barang saja atau pengajuan surprise gitu ya. Jadi ini bisa langsung ditinjau oleh misalkan kalau ada yayasan ya oleh ketua yayasan, atau misalkan bagian sarpas yang bagian pusat gitu ya teman-teman. Jadi ini mungkin nanti di bagian sini kita bisa tambahkan lagi statusnya apakah sudah diterima atau belum ya, atau dilakukan pemeriksaan. Nanti kita bisa tambahkan lagi. Jadi inilah tampilan untuk aplikasi sarpas yang sederhana ya teman-teman, yang saya bisa buat dengan menggunakan PHP. Ya, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nanti kalau misalkan pengen diupload ke hosting sudah bisa. Oke, bagi teman-teman yang ingin silakan aja di kolom komentar, kemudian nanti insya Allah saya akan kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.